Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya dalam kondisi sehat, baik, dan pastinya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring kita. Nah, abang kakak bertemu lagi dengan Miss Karmila di hari Senin pada tanggal 22 Februari dalam pembelajaran tematik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita diberkahi dan diridhoi. Nah, Bang Kakak, pada hari ini kita masih di tema 8, bumiku. Nah, kita masuk subtema 2, bumiku dan musimnya. Nah, hari ini kita mempelajari pembelajaran 1 dan 2. Disilahkan abang kakak ya dipersiapkan buku tema 8-nya, dibuka bukunya subtema 2, pembelajaran 1 terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mendiskusikan tentang musim, siswa memahami hal-hal yang menyebabkan perbedaan musim sebagai akibat dari revolusi bumi. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan tentang gerak bulan, siswa mampu menjelaskan peristiwa rotasi bulan. Yang ketiga, dengan mencari informasi tentang tarian daerah, siswa menjadi lebih mengenal dan memahami jenis-jenis tari kreasi daerah. Itulah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, kita awali dengan materi bahasa Indonesia. Nah, pada kegiatan Ayo Membaca, mari kita baca teks berikut ini. Nah, silahkan abang kakak ya dibuka buku tema 8-nya di halaman 56. Banjir bukan sekedar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Di sisi lain, penertiban pemukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika terjadi curah hujan tinggi. Namun tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Nah, abang kakak ya teks bacaan tersebut ya. Jadi menginformasikan bahwasanya banjir itu bukan hanya sekedar bencana alam saja ya, namun ya banyak hal-hal ya yang merugikan diakibatkan oleh terjadinya banjir. Nah, kalau kita telaah, nah ternyata banjir ini ya, nah kebanyakan itu ya disebabkan oleh
ya manusia gitu ya, karena manusia yang suka membuang sampah sembarangan ke sungai, kemudian banyak ya pemukiman liar ya, di daerah bantaran sungai gitu ya. Jadi ketika hujan turun dengan lebat ya, maka mengakibatkan sungai menjadi meluap. Nah, ini maka terjadilah banjir. Nah, ketika sungai surut, masyarakat itu akan kembali lagi membangun rumah di bantaran sungai. Nah, kemudian di daerah-daerah perbukitan itu ya, yang menjadikan perbukitan itu juga menjadi daerah pemukiman, sehingga berkurangnya ya daerah resapan air. Nah, ini juga mengakibatkan terjadinya banjir ya. Jadi kalau sudah terjadi banjir ya, tidak hanya bencana alam saja, namun ini mengakibatkan ya kerugian harta, benda, dan nyawa juga menjadi taruhannya ya. Nah, abang kakak, membaca sekilas dilakukan di dalam hati atau tanpa suara untuk menemukan gagasan utama. Nah, gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Nah, sekarang ya latihan untuk abang kakak. Silahkan abang kakak ya lengkapi ya peta pikiran berikut ini ya. Di sini abang kakak akan melengkapi peta pikiran ini. Nah, berdasarkan teks banjir bukan sekedar bencana alam. Nah, abang kakak diminta untuk mencari gagasan utama dari paragraf 1 dan informasi penting apa yang terdapat di paragraf 1. Nah, begitu juga dengan paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Jadi silahkan dikerjakan latihannya dan dikirimkan melalui WA Miss Carmila ya abang kakak. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi IPA. Nah, pernahkah kamu bertanya mengapa di negara kita hanya ada musim hujan dan kemarau? Nah, mengapa tidak seperti di negara-negara di belahan bumi utara dan selatan yang memiliki 4 musim? Nah, untuk memahami ya, maka kita akan pelajari. Nah, sekarang abang kakak silahkan dibuka bukunya di halaman 59 ya. Nah, di sini ada teks bacaan ya yang berjudul Ada 2, Ada 4. Nah, ini mengenai musim yang terjadi di belahan bumi yang ada di dunia. Jadi silahkan abang kakak poskan dulu videonya. Nah, abang kakak baca teks bacaan tersebut. Ya, oke abang kakak. Nah, berdasarkan teks tersebut ya, kita bisa tahu mengapa ada 2 musim dan ada 4 musim ya. Jadi di negara-negara yang berada di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan, nah itu mengalami 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas ya. Nah, ini ya, hal ini diakibatkan ya karena ya ketika bumi mengorbit ya, nah pada porosnya, nah dalam keadaan miring, nah misalnya pada bulan Desember ya, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari ya, nah ini sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari, maka akibatnya terjadilah ya apa yang kita sebut dengan musim dingin. Nah, sebaliknya di belahan bumi selatan, nah pada waktu bersamaan nah itu terjadi musim panas ya. Jadi pada belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, nah itu ini ya, sinar matahari itu ya tidak sama ya yang didapatkan. Nah, berbeda dengan bagian tengah poros bumi ya, yaitu negara-negara atau bagian yang dekat dengan garis ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, poros itu tidak terlalu mengalami kemiringan ya, sehingga matahari itu cenderung stabil sepanjang tahun. Nah, pada bagian bumi ini ya hanya mengalami
dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Contohnya adalah negara Indonesia, yaitu negara yang tepat ya dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator ya. Nah, berikut ini ya. Nah, pada siang hari suhu udara panas. Nah, akibatnya kaca jendela memuai, namun pada malam hari suhu menurun. Nah, perubahan suhu membuat kaca jendela menyusut. Karena itulah ukuran bingkai lebih besar daripada ukuran kaca. Ada cukup ruang tersedia saat kaca memuai sehingga kaca tidak pecah. Nah, saat musim kemarau, malam hari tampak cerah. Cobalah pergi keluar teras rumahmu saat bulan purnama. Pandangilah bulan. Nah, abang kakak ya, ketika abang kakak keluar rumah pada malam hari, nah abang kakak perhatikan ya bulan ya. Nah, pastinya abang kakak ya pernah mengalami pernah melihat ya pergantian ya atau fase-fase bulan ya. Ada bulan sabit ya, bulan separuh, kemudian ada bulan purnama. Nah, berikut ini ya, amatilah gambar berikut ini. Nah, di sini ya ada, nah ini adalah matahari, nah kemudian bumi dan bulan. Nah, bulan ya melakukan gerakan ya, melakukan 3 gerakan sekaligus. Yang pertama yaitu rotasi. Nah, rotasi bulan artinya bulan ya berputar pada porosnya. Kemudian revolusi bulan. Nah, revolusi bulan ini adalah ya pergerakan bulan mengelilingi matahari. Nah, kemudian gerakan yang ketiga yaitu bulan bersama bumi ya, bersama bumi mengelilingi matahari. Jadi bulan melakukan 3 gerakan sekaligus ya, yaitu rotasi, revolusi, dan bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, bulan berotasi membutuhkan waktu 29 hari setengah. Kemudian bulan berevolusi juga membutuhkan waktu 29 hari setengah. Nah, rotasi bulan ini ya, nah ini tidak memberikan pengaruh ya. Namun kalau revolusi bumi revolusi bulan, nah ini pengaruhnya yaitu terjadinya fase-fase bulan. Nah, ini yang nantinya dijadikan sebagai acuan untuk penentuan ya tanggal hijriah ya abang kakak. Nah, bulan berotasi pada porosnya ya, jadi berputar pada porosnya. Nah, bulan berevolusi mengelilingi matahari. Bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Jadi bulan merupakan satelit bumi. Nah, bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Nah, abang kakak ya, bulan tidak memiliki cahaya sendiri, namun ya cahaya bulan itu berasal dari pantulan matahari ya. Nah, berikut ini simaklah ya video mengenai fase-fase bulan. Fase-fase bulan. Bulan adalah benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari yang jatuh di permukaannya. Ketika cahaya pantulan ini mencapai bumi, maka kita melihat bulan. Hanya bagian tersebut yang dapat kita lihat dari bumi, yaitu cahaya yang pantulannya sampai ke bumi. Pada saat bulan baru, yaitu ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, tidak ada cahaya yang dipantulkan bulan ke bumi. Maka kita tidak dapat melihat bulan pada saat bulan baru. Pada saat ini, sisi gelap bulan berhadapan dengan bumi. Di malam hari setelah bulan baru, kita akan melihat bulan sabit. Hal ini terjadi karena hanya cahaya pantul dari bagian yang berbentuk sabit saja yang sampai di bumi. Bagian lain dari bulan tidak nampak samar dari bumi, karena pantulan cahaya matahari dari bumi juga sampai ke permukaan bulan.
Bulan sabit semakin hari semakin lebih cembung, hingga akhirnya di hari ke-15 bulan tampak penuh. Hal ini disebut bulan penuh atau purnama. Setelah bulan penuh, hari-hari berikutnya bentuk bulan perlahan menjadi kembali ke bentuk bulan sabit. Setelah 15 hari, kembali terbentuk bulan baru. Perubahan-perubahan bentuk penampakan bulan dari bumi ini disebut fase bulan. Nah, tadi kita sudah sama-sama ya melihat ya video mengenai fase-fase bulan ya. Fase-fase bulan itu terjadi akibat dari revolusi bulan, yaitu pergerakan bulan mengelilingi bumi ya. Jadi di sini tadi ya, kalau rotasi bulan yaitu bulan berotasi atau berputar pada porosnya. Nah, kemudian revolusi bulan yaitu bulan mengelilingi bumi. Nah, kemudian bulan bersama bumi ya. Nah, itu sama-sama mengelilingi matahari ya. Oke. Nah, berikutnya di materi SBDP kita akan mempelajari tentang tari kreasi daerah. Nah, berikut ini beberapa tari kreasi daerah. Yang pertama yaitu tari Bedaya Ketawang. Nah, ini dari Surakarta. Nah, tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah atau Keraton Solo. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan raja baru atau peringatan penobatan raja atau sunan. Ada juga yang menyebut tarian ini sebagai tarian langit karena tari Bedaya Ketawang diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang atau Jawa yang berarti langit ya. Ini dia ya, tari Bedaya Ketawang. Nah, kemudian yang kedua yaitu tari Serimpi dari Jawa Tengah. Nah, tari Serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Tari klasik Serimpi mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi ya keistimewaan yang tinggi dan sudah ada sejak zaman masyarakat feodal serta lahir dan tumbuh di kalangan istana ya. Nah, kemudian tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Nah, tari Pakarena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik 2 ya, yaitu kepala drum atau gandrang dan sepasang instrumen alat semacam suling atau yang disebut dengan puik-puik ya. Nah, kemudian tari Pakarena yang selama ini dimainkan oleh maestro tari Pakarena Macopang Daeng Ranu. Nah, ini di Kabupaten Goa. Nah, ini terdapat jenis tari Pakarena lain yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu tari Pakarena Gontorang ya. Gontarang alasannya dinamakan ya sebagai tari Pakarena Gantarang ya. Nah, berikutnya yaitu tari Gantar dari Kalimantan Timur. Nah, menurut cerita yang ada ya, tari Gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Nah, terdapat versi cerita lain yang mengatakan bahwa tari Gantar ini merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Nah, properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi
dengan rumbai-rumbai ya. Nah, tongkat panjang yang digunakan dalam menari ini berfungsi untuk melubangi tanah. Jadi bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih padi pada lubangannya. Nah, pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi berdasarkan informasi ya. Nah, itulah tadi ya beberapa tari kreasi daerah ya. Tadi ada tari Bedaya Ketawang dari Surakarta, kemudian tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Pakarena dari Sulawesi, dan tari Gantar dari Kalimantan Timur ya Abang Kakak. Nah, materi ini menutup ya pembelajaran daring kita di hari ini ya. Mis ucapkan terima kasih kepada Abang Kakak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Jangan lupa dikerjakan latihannya dan dikirimkan melalui WA Miss Karmila. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.